Pada video kali ini kita akan belajar tentang operasional dasar kamera digital ya. Baik itu kamera mirrorless atau DSLR, operasional dasarnya masih sama ya. Kita mulai saja langsung dari mode shooting mode ya. Ada MASP ini dan auto. Ini yang gambar-gambar ini sebenarnya auto juga. Jadi ada miskonsepsi di dunia fotografi itu kalau fotonya mau bagus harus pakai mode manual. Nah, itu salah besar ya. Jadi mode shooting mode ini tidak mempengaruhi kualitas foto yang kita hasilkan ya. Jelek bagusnya foto itu bukan dari kita salah pilih mode, itu bukan ya, salah kaprah itu ya. Oke, dari mode manual dulu. Mode manual ini fotografer menentukan shutter speed dan diafragma sendiri. Jadi ini semua yang menentukan itu kita sendiri ya, fotografernya. ISO itu bisa kita set baik auto atau manual. Kalau di mode manual ini tadi shutter speed kita set sendiri, diafragma kita set sendiri. Kita sesuaikan dengan exposure, garis exposure yang ada di viewfinder itu ya. Yang 0, tengah 0, ke sana misalnya plus atau ke kiri minus, itu kita set sendiri di mode manual ini. Lanjut ke mode A itu mode aperture value. Jadi di mode A ini fotografer menentukan diafragma sendiri, tapi shutter speednya ditentukan oleh sistem kamera otomatis. Jadi fotografer hanya mengeset diafragma berapa yang akan kita pakai ya. Selebihnya itu otomatis kamera yang menentukan. Nah, bila kita ingin menggelapkan atau menerangkan foto di mode aperture ini, kita menggunakan namanya ini tombol exposure compensation. Nah, exposure compensation ini kalau kita pencet itu netralnya di 0 ya. Nah, kalau kita ingin misalnya kita ingin menggelapkan foto, itu kita set ke minus 1. Atau misalnya minusnya sampai di sini sampai 5 ya. Kalau ingin menerangkan kita arahkan ke yang plus. Nah, jadi di aperture value ini kalau ingin menerangkan atau menggelapkan foto itu melalui exposure compensation ini ya. Kalau di mode manual tadi menerangkan menggelapkan fotonya kita atur sendiri shutter speednya berapa, diafragmanya berapa. Nah, di mode S shutter priority ini fotografer yang menentukan shutter speed, lalu diafragmanya otomatis diset oleh kamera ya. Jadi fotografer hanya menentukan shutternya. Kalau tadi mode A itu fotografer menentukan diafragmanya, shutternya ditentukan oleh kamera. Di mode S ini fotografer menentukan shutternya, lalu diafragma ditentukan oleh kamera. Jadi kita hanya perlu mengeset mau pakai shutter berapa, selebihnya nanti settingannya itu diatur oleh kamera ya. Lalu untuk menggelapkan dan menerangkannya juga itu dengan tombol exposure compensation ini. Nah, kalau mode P ini mode sebenarnya sudah auto ya, sudah seperti full auto. Cuma di mode P ini kita masih bisa intervensi dari exposure compensation ini. Nah, selebihnya itu diafragma dan shutter speed itu diatur oleh kamera ya, otomatis di mode P ini ya. Kalau full auto ini semuanya sudah kamera yang mengatur ya. Jadi fotografer tidak bisa mengintervensi ya. Fotografer hanya klik shutter saja. Semuanya sudah disetting oleh kamera. Nah, pengaplikasiannya gimana sih mode-mode ini, shooting mode ini? Pengaplikasiannya sebenarnya tidak ada patokan dasarnya ya. Kita harus memakai mode apa di situasi apa itu tidak ada patokan ya. Jadi mode-mode ini tuh diciptakan hanya untuk memudahkan fotografer dalam mengoperasikan sebuah kamera saja ya. Memberikan pilihan, kita ingin lebih nyaman ingin mengatur shutter atau hanya mengatur aperture saja, atau kita ingin mode manual mengatur dua-duanya, atau mode auto.
Nah, ini memudahkan fotografer saja sebenarnya, memberikan pilihan ya. Nah, jadi bukan untuk memperibet sebenarnya. Yang memperibet itu orangnya sendiri ya. Kalau mau bagus harus pakai mode manual. Nah, itu kan salah besar itu. Nah, selanjutnya kita di sini ada tombol. Nah, ini tombol ini untuk memilih pengaturan metering ya. Pengaturan pencahayaan ya. Jadi metering itu di tiap kamera pada dasarnya sama. Ini ada spot metering, ada average metering, dan ada metrik. Kalau di Nikon itu bahasanya metrik metering ya. Jadi spot metering itu pencahayaan yang sangat fokus, sangat spesifik ya. Misalnya kita memoto objek apel ya. Kalau kita pilih spot metering ini, pencahayaannya yang akan diukur hanya pada apel itu saja, tidak mempedulikan background dan lain-lain ya. Kalau yang average ini mengukur pencahayaan pada apel dan area kecil di sekitar apel, tapi tetap kecil ya, tetap fokus juga. Nah, kalau yang metrik ini pencahayaannya apel dan background dan foreground. Jadi semua pencahayaan diukur oleh kamera lalu diambil nilai rata-ratanya ya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail tentang metering ini di video berikutnya. Di video kali ini kita hanya akan membahas dasar-dasar operasional dari kamera saja ya. Ini di sini tombol lampu LCD atas kalau kamera kalian ada. Lalu di bawah sini ada tombol kecil ini. Nah, ini namanya tombol depth of field preview. Ini untuk melihat efek diafragma yang kita pilih di viewfinder ya. Jadi pada netralnya itu lensa akan membuka bukaan yang lebar ya, penuh ya, agar viewfinder terang. Nah, misalnya kita set diafragma di f11 ya. Nah, kalau kita ingin melihat efek f11 itu di viewfinder, nah kita pencet tombol depth of field preview ini. Nanti dia lensanya akan menutup ke f11. Ya, kita pencet. Nah, dia menutup ke f11 ya. Itu sangat kecil bukaannya karena f11 itu bukan yang semakin angkanya besar itu bukannya akan semakin kecil ya. Kita lepas dia akan kembali ke normal lagi ya, ke bukaan paling besar ya. Di lensa ini dia f2,8 bukaan paling besar ya. Jadi kalau kalian ingin melihat efek diafragma yang kalian pilih di sini, kalian tentukan di sini. Nah, kalian pencet ini, nanti kalian lihat di viewfinder seperti apa efek dari diafragma tersebut ya. Lalu di sebelah sini, ini untuk flash. Ini untuk ini ada, kalau di Nikon itu ada switch autofocus dan manual focus. Ini kalian jangan lupa set ke autofocus. Nah, kalau kalian lupa ini set ke manual, walaupun di lensa sudah auto, itu autofocus tidak akan jalan ya. Itu kebanyakan orang bingung di sini kenapa ini lensanya kok tiba-tiba tidak mau autofocus. Itu padahal hanya karena lupa mengeset yang di body ini ke auto. Nah, kalian jangan lupa set itu ke auto kalau ingin menggunakan autofocus di body Nikon ya. Walaupun sudah ini, kalau ini manual, ini sudah auto, itu tidak akan jalan ya autofocusnya. Ini untuk membatasi jarak fokus lensa saja. Tidak semua lensa ada ya. Lalu di belakang sini ini ada tombol BKT, ini namanya bracket. Jadi bracket itu kalau kita aktifkan, nanti kamera dalam 3 sesi foto itu dia akan mengambil foto dengan 3 pencahayaan yang berbeda ya. Tergantung kita set di sini. Misalnya di sini kita set 1. Jadi nanti dia akan ada 3 foto dalam 3 sesi foto itu, 3 kali klik. Itu 3 foto tersebut memiliki pencahayaan yang berbeda ya. Ada satu foto yang plus 1 terangnya, ada satu foto yang netral, dan ada satu foto yang minus 1 kegelapannya ya. Itu bisa kita set sendiri di sini, mau berapa angkanya atau jumlah fotonya mau berapa. Nah, nanti kita aktifkan. Kalau bracketnya kita aktifkan itu seperti ini, dia akan ada logo PKT itu. Nah, itu berarti bracket aktif. Begitu kita 3 kali foto, itu nanti foto tersebut pencahayaannya 3 foto tersebut berbeda-beda ya. Itu fungsinya untuk mencapai, biasanya di foto landscape ya. Jadi agar dynamic range-nya itu dapat semua ya. Jadi pencahayaan pencahayaan langit dapat, pencahayaan objek dapat, pencahayaan foreground dapat, lalu digabungkan dengan software ya.
Itu fungsinya. Ini yang logo ini tuh namanya shooting mode. Bukan shooting mode ya, namanya drive ya, shooting drive ya. Shooting drive itu ada single atau continuous ya. Single itu yang sekali klik sudah selesai. Kalau continuous itu kita tekan, dia akan memfoto terus ya, akan berjalan terus shutternya. Ini play, ini menu, ini ISO, pemilihan ISO, white balance, quality mau pilih foto JPG atau RAW ya. Nah itu akan pada video berikutnya juga akan saya jelaskan lebih lanjut tentang JPG atau RAW. Ada apa lagi sini, joystick. Ini tombol autofocus on off atau untuk mengunci pencahayaan ya. Delete, kompartemen memori. Ini tadi yang roda memilih aperture atau shutter speed, ada 2 di kamera ini. Tiap kamera juga itu beda-beda ya. Di sini juga ada nama, biasanya ada plus minus itu namanya diopter viewfinder. Jadi diopter viewfinder itu untuk menyesuaikan kalau mata kita minus atau plus. Nah, kalau misalnya kalian minus 1, kalian arahkan ke minus ya. Nanti kalian cek di viewfinder, kalian fokuskan lensanya. Itu kalau sudah fokus, tapi di sini masih buram, berarti itu belum pas. Kalian paskan sampai jelas di viewfinder ya. Yang kalian lihat sesuai dengan fokusnya, sudah fokus atau belum. Kalau sudah fokus masih buram, berarti mungkin kalian diopternya salah itu. Lalu di bawah sini ini untuk tripod mount ya, untuk memasang ke tripod. Ini sudah standar. Ada di sini baterai. Ini untuk lampu assist, autofocus assist, ini bisa kalian set juga mati atau hidup. On off ya, tiap kamera beda-beda ya on off-nya. Ya, keseluruhan itu garis besarnya ya. Operasional dasar sebuah kamera ya. Ini untuk memasang flash ya, viewfinder. Kalau mirrorless ya dia elektronik ya, karena ini DSLR dia masih optikal. Oh ya, dan ini di sebelah sini ada konektivitas ya. Misalnya kalian ingin sambungan ke monitor atau ke mana, USB, flash disk, itu di sebelah sini. Tiap kamera juga berbeda-beda itu, tapi pada dasarnya masih sama ya. Ya, sekian video kali ini. Kalau kalian ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, kalian bisa komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton.